Gorapu Show, no koprol, no party. Alright, Eko Show right here, luar biasa. Thank you for you coming, all apa segala macam. Inggris ya? Iya. harus terang kan lebih apa ya? Beda upgrade terus bahasa. Beda paling ya, iya. Dia mau hype sedikit. Ayo hype sedikit. Itu kan rapper. Nah ini ada kabar atau tidak ada? Maksudnya anak tanya kabar. Tapi kabar ada bagaimana lagi? Alhamdulillah. Masih sehat. Menurut Om saya ini bagaimana sekarang ini? tidak sehat. Dalam apa? Dalam karya. Karya tidak sehat ya. Memang sih banyak orang bilang begitu. Iya, mungkin berubah haluan atau bagaimana ini? Kalau mau bilang berubah haluan 100% juga tidak sih. Cuma karena kalau dulu kan musik itu bagi kita hobi. Kalau sekarang jadi pekerjaan. Bisnis apa segala macam. Jadi pekerjaan, ya kan. Jadi mungkin DP berubah haluan itu cuma dari hobi ke pekerjaan. Dalam artian kalau hobi dulu masih idealis. Kalau sekarang jadi pekerjaan, kalau idealis ini kalau sekarang susah untuk makan. Oh begitu ya? Susah untuk makan. Oke. Jadi mau tidak mau walaupun banyak orang yang tidak suka di saat dulu orang masih idealis, orang respect, orang taruh hormat. Tiba-tiba orang putar haluan jadi dapur, orang yang masih tetap dan itu masalah yang orang tidak bisa. Itu akan kembali ke pribadi masing-masing. Iya sih. Nah ini terakhir ente bikin lagu apa? Kalau yang terakhir ini menyinggung tentang apa ya? Masalah yang penyiraman air keras. Oh, yang cuma dituntut 1 tahun, sedangkan banyak yang kasus yang serupa, tapi DP hukuman kan lebih berat. Kalau yang kemarin kan cuma tuntutan. Bukan di situ. Ada pikiran ente ranah yang berat deh. Iya, maksudnya efeknya pasti berat kan? Iya pasti. Orang-orang akan melihat, wih, kok berubah. Itu yang kita bilang tadi. Ada yang mulai yang dulu suka, akhirnya DP respect orang tarik ulang. Tapi ada juga yang dulu tidak kenal kita, ketika kita terjun ke mulai balai haluan, ada orang-orang baru yang datang lagi. Jadi tapi tidak menutup kemungkinan itu orang-orang yang dulu pernah jadi pro, sekarang menjauh, sekarang melihat Eko berbalik arah lain, anak tidak fans dia. Ada. Nah, terus ke belakang dulu. Dulu itu maksudnya orang masa lalu. Iya, ke fase yang paling belakang. Nah, dulu itu anak bukan pernah ya. Anak pertama kenal Ekonya sudah lama, cuma karyanya itu anak yang sempat membuat anak kepikiran Kampion Terajalin dari NTP karya lagu Pukako. Lagu pertama itu kan? Oh berarti iya. Itu lagu pertama, radio apa segala macam. Masih di radio. Itu ente pada fase itu, di era-era pertama itu Pukako itu, apa sih yang ente tawarin begitu melihat hip hop di Gorontalo? Apa sih yang ente mau kasih lihat? Kalau dulu sih untuk menawarkan atau untuk kasih lihat dari karya itu tidak ada. Karena apa ya? Karena dulu itu orang cuman badusu, orang kepuasan hati. Kita ini ada lagu. Begitu. Jadi untuk masih dulu belum ada sih untuk tahap yang begitu. Kalau sekarang mungkin ada. Mungkin sampai Eko berkarya terus. Pernah kejadian waktu kemarin Ana di Jakarta. Serius ini? Oh serius? Ya, Ana ke salah satu ke toko mainan anak-anak.
Ini jujur ini ya, ke toko mainan anak-anak. Anak mau beli mainan oleh-oleh untuk anak Jager. Nah di situ NTP lagu tak putar sob. Di toko ini? Di toko ini. Anak sementara cari oto-oto mobil-mobilan. Anak cari. Ini yang penjaga toko ini ya milenial dia ini. Dia sementara, "Bang, cari apa, Bang?" "Saya mau cari mobil-mobilan." Tapi dia bawa ini DP HP dengan NTP lagu. Tak putar kita lagu? Iya, tak putar NTP lagu yang kids zaman now. Anak bukan kids zaman now-nya, ekonya begitu. Jadi anak di situ anak sobara bahasa dikit ya begitu. Anak tanya, "Bro, lu tahu siapa yang nyanyiin lagu ini?" "Oh, kenal, Bang." "Siapa?" "Eko Show." "Orang mana?" "Gorontalo." Anak dalam hati, bagaimana kita mengungkapkan kita pemakian itu ya? Kampion. Ketika dia jawab itu, apa yang Anda jawab pada dia? Anak tidak ada jawaban. Anak langsung ya sudah iya. Jangan saking sulit mengungkapkan. Saking sulit sekali anak mengungkapkan. Anak langsung balik ke tamu. Dalam perjalanan pulang itu Pak pikir Eko kampion ini Eko ini Pak. Bukan apanya, bukan lagunya ya. Kalau kita bercerita tentang musik, pastilah kalau DP irama bagus, beatnya bagus, banyak loh musik ini ya. Bahasanya universal. Semua bisa menerjemahkan musik apa segala. Cuman di situ ada keterwakilan apa namanya? Bisa dibilang ego. Ana sebagai orang Gorontalo yang dekat juga dengan ente, yang apa namanya? Yang Ana tahu Gorontalo ini begitu, begini. Ana tidak sempat kepikiran bahwa rapper Gorontalo bisa ada anunya di apa namanya fansnya, yang DP fans itu ya orang biasa, dan dia bangga sekali dia berputar itu lagu sampai kita saja ada pelanggan dia berputar. Ada pelanggan dia berputar. Bilang kampion. Nah itu yang anu cerita DP jujur itu. Iya. Akhirnya anu bilang, kok harus bayar pak kita ini. Maksudnya apa bayar? Kenapa kita dengerin langsung pada kan harus bayar kita? Itu sih maksudnya kita ada ganti di sini. Nah, pada era waktu NTP Karya Kids zaman now 2017. Berarti dari tahun berapa ente berkiprah di rapper? 2007-2008 lah. 2007 2008 mungkin. Oke, 2007 2008 ente berkiprah di nanti 2000 berapa? 17. Berapa tahun itu ya? ya, itu DP Pro di situ. 2017 Kids zaman now merajai semua, masuk di berita, masuk di pokoknya segala macam. Dan pada akhirnya kan ada cerita-cerita sumbang juga dengan karya itu kan. Nah, mungkin Kids zaman now itu sama dengan ente punya maksud dengan karya yang pertama Pukako. Ego apa sih? Iya. Gitu ya? Ente tidak berharap apa-apa. Tidak berharap sama sekali. Waktu itu dia cerita, kita orang kasih keluar lagu. Terus kita keluar 3 hari. Keluar kemana maksudnya? Bajalan? Ada bajalan. Oke. Keluar 3 hari. Keluar 3 hari ini kebiasaan orang kan tidak bawa HP tuh. Oke. Karena orang memang untuk apa? Ibadah lah istilahnya. Tapi ini sudah posting. YouTube, posting jadi orang. Iya, jadi saya mau bahas suara. Kok hari ini orang kita menjemputnya orang keluar 3 hari ya. Okay. Jadi sebelum dia jemput itu DP 1 hari sebelum kita posting. Oke. Jadi kan orang tidak bawa HP. Ada bawa HP cuma jarang kasih aktif. Oke. Tiba-tiba pas hari kedua kita kasih menyala HP, banyak sekali pemberitahuan. Oke. HP hang. Oh, HP hang. Mati. Saking biasa kan kalau HP apa DP istilah HP kentang ini, kalau kasih bata lalu banyak yang bau ting itu kan mau terkancing tuh. Terkancing. Terkancing. Baru kita karena kita penasaran kan, so tidak boleh buka apa yang notifikasi yang muncul ini. Kita suruh mau cek dari pataman HP. Oke. Kasih nunggu HP ini.
Masih kayak kita pengen notifikasi kurang kaget ada di rumah atau ada apa-apa atau bagaimana. Dia lihat di Instagram, di Explorer itu ada kitab lagu. Oke. Dia buka di YouTube, di beranda, dia mau refresh, ada kitab lagu, kitab muka. Dia buka di Google, dia baru mau tulis 3 hari ya. So balik ke rumah belum? Belum. Itu baru mau 3 hari lagu. Baru jalan. Ente keluar jalannya so berapa hari? 2 berarti. Baru 2 hari. Oke. Itu lagu baru mau 3 hari. Oke. Iya kan? Jadi 1 hari sebelum kita keluar kan upload. Oke. Jadi kita kaget. Maksudnya sesuatu yang orang tidak harapkan, tiba-tiba viral. Iya toh, semua sosmed ada nganape nama. Begitu kan pasti terkejut. Terkejut. Iya, terkejang. Dukda. Oke. Baru. Jadi apa ya? Macam kalau ngana bilang ada yang kita harapkan, tidak ada sih sebenarnya untuk dari lagu itu. Cuman mungkin karena bisa viral itu karena kebetulan pas cocok dengan momennya. Oke. Setelah itu kita bangun studio. Oke, tapi kan ada apa namanya? Dulu pada saat itu kan Anda juga sering tanya juga kok jadi begini DP ada yang posting selain ente. Karena dulu salahnya kita itu kita belum pelajari algoritma YouTube. Oke. Karena kita belum istilahnya belum sepenuhnya bisa jadi YouTuber. Karena YouTuber itu namanya YouTuber berarti tahu algoritma YouTube itu sendiri. Semua aturan ada. Iya. Oke. Pada saat itu ente belum tahu. Dan kita bikin video klip yang melanggar aturan komunitas YouTube. Keterlibatan anak-anak. Oke. Makanya itu dicekal. Ini dicekal YouTube. Dicekal. Jadi kita video itu dihapus oleh YouTube atas nama surat dari apa yang KPI. Bukan KPI, Mendikbud apa Menteri Pendidikan begitu dah. Pendidikan dan Kebudayaan. Oke. Orang menyurati ke YouTube untuk blok take down itu lagu video klip. Kalau lagu tidak, video klip. Video klipnya. Dari itu pas di take down itu masuk 30 juta. 30 juta di take down. Tapi masih ada yang reuploader lagi. Reuploader banyak. Tembus sampai 20 story juga, story WA, story Instagram, banyak kan itu. Nah, ini setelah itu ente apa? Belajar dari algoritma YouTube. Enggak, maksudnya ente pada saat waktu tadi? Take down tadi. Mungkin ada fase di mana ente berpikir, aduh, sebahaya ini bikin konten. Betul. Mungkin ada fase ente vakum? Tidak vakum. Ada vakum, tapi kita coba pelajari DP aturan main. Oke. Karena kita dulu itu bikin lagu tanpa mengenal dulu ini DP aturan main. Asal tabrak DP istilah. Oke. Kalau sekarang kita memang kalau orang bilang eko pelir gini barangnya. Tapi kita tahu DP aturan main. Di mana batas-batas yang kita memang tidak bisa lewat begitu. Oke. Berarti ente sekarang bikin konten lagu karya apa segala macam dengan yang seenergik ya pokoknya ente kan sebalik haluan sekarang ini. Ente dengan prinsip yang so tahu DP permainan kalau begitu. Iya. Bukan tahu semuanya, tapi minimal ada yang kita pegangan sebagian besar lah istilahnya begitu. Oke. Nah, sebelum anak tanya tentang ente bagaimana cara bikin liriknya, kita mau sekarang itu di NTP karya-karya kan lebihnya ke apa sekarang karya-karya ini? Kalau sekarang lebih ke isu-isu yang lagi hangat. Isu-isu yang lagi hangat itu ente angkat, itu ente apa namanya? Iya, karena yang itu yang kita olah. Oke. Karena kita belajar dari Kids Zaman Now. Oke.
isu yang lagi hangat, kita bikin lagu. Tapi kita tidak waktu itu kita tidak mengejar isu itu, cuman kebetulan yang kids zaman now ini. Tapi jadi dari sini kita belajar, oh berarti kita harus angkat isu-isu yang lagi hangat, lagi tren, begitu. Tapi kan isu yang lagi hangat ini banyak. Ada saja isu-isu yang memang sekelas torang begitu. Torang nggak bisa ada masuk. yang ringan, ada yang berat. Sama kita hajar. Oh, itu hajar sama. Iya, karena kita mencari peluang. Oh, peluang untuk bisa jadi yang kemarin. Oh, bisa jadi yang kemarin. Iyo. Dan ujung-ujungnya kan kita cari makan juga. Iya, cari makan juga toh. Oke. Dan itu ya. Dan itu yang orang-orang yang masih idealis yang bikin orang benci pak kita itu. Karena lo belum bisa terima orang pe jalur alur pikir, orang pe cara berpikir itu. Oke. Nah, kita tinggalkan Pol dulu itu. Oke. Orang skip dulu. Kita mau ke begitu hebatnya ente membuat lirik-lirik lagu dengan sesuatu yang apapun yang terpikir Pak ente ciptakan dengan karya itu. Begitu hebatnya ente. Kalau anak mengklasifikasikan ente itu rapper yang sangat-sangat cerdas dalam membuat satu lirik. Ente belajar sastra ya? Tidak. Kita bahasa Indonesia jangan lauka. Dua mata pelajaran yang paling kita tidak suka, matematika dan bahasa Indonesia. Terus ente dapat itu dari mana? Banyak baca. Jadi kita referensi untuk membaca. Referensi. Jadi misalnya ada satu isu, kita mau googling itu. Kita mau cari tahu apa DP alur cerita ini. DP alur cerita ini yang lagi DP bahasa, kosakata apa segala macam. Dari situ kita belajar berbahasa Indonesia yang baik. Iya. Dari situ kita bisa ini bagus. Dan itu lama ente geluti membaca itu. Untuk satu tema itu bisa 1 minggu. Tidak sampai 1 minggu sih. 3-4 hari kita baca dulu. Untuk satu karya. Untuk satu tema. Maksudnya satu tema berarti satu DP karya proses, atau bisa? DP satu tema itu satu lagu. Oke, satu tema, satu lagu. Karena hip hop itu biasa satu lagu itu satu tema. Orang jarang yang belok-belok. Jadi orang itu satu lagu satu tema kebanyakan begitu. Oh. Jadi satu tema itu satu lagu itu kita mau kupas dulu, kita mau belajar, mau baca, mau buka dari manapun, dari Google, dari kalau ada buku kita pinjam dari buku begitu. Oke. Kita mau cari tahu dulu DP alur. 3-4 hari baru kita mulai bikin DP lirik. Sehingga terciptalah ini lirik-lirik, ini kata-kata yang penuh. Yang maksudnya dari membaca itu kan orang bisa tahu DP yang ringan mana, DP yang berat mana. Dari situ orang bisa kasih pisah. Oh ini yang gampang orang gampang mau hafal dan orang gampang mau ingat. Nah itu yang orang bikin jadi lirik begitu. Ada yang kontroversi bro. Banyak. Ente pelagu. Hampir semua sih. Ente pelagu tentang tampil Heldop. Yang ente singkat. boleh. Ya kan itu ente bermain dengan kata-kata kah atau ente maksud apa itu kita maksud? Memang barat hati mau kasih keluarin lagu ini. Okay. Ini tampilnya ini. Barat. Oke. Barat karena di sisi lain orang sudah ditanamkan dari orang tua. Latih uti. Tapi bisa cepatnya ente bikin itu kepanjangannya. Itu kita dapat dari penciptaan, itu bukan dari pure dari kita, dari penciptaan. Oke. Nah. Tampil Heldop itu maksudnya bagaimana sih? Itu dari Heldop itu istilah dari Amerika. Heldop itu untuk bahasa slang yang dipakai orang-orang hip hop yang mengatakan keren. Heldop. Oke. Dop itu tap botol susu. Itu. Oke. Dop itu awalnya digunakan untuk bahasa narkoba begitu. Dop itu nama satu jenis narkoba di sana. Baru akhirnya berevolusi jadi Heldop dari kalau kasih arti neraka, obat neraka narkoba lo neraka, tapi itu diistilahkan keren.
heldop keren. Budaya sana. Iya, makanya kita pakai tampil heldop, tampil keren. Tampil keren. Iya, DP singkatan itu laki. Oke. Nah, banyak sekali yang kontroversi ini NTB karya-karya ini, dan apa ya? Memang sudah seperti itukah model seperti itu? Karena iya. Kalau yang anak tahu sih, yang anak pelajari sih sedikit tentang rapper-rapper ini adalah suatu karya yang orang ciptakan adalah memang betul-betul tidak ada bahasa-bahasa kiasan di dalam. Kalau memaki ya udah kita memaki. Gitu. Iya. Itu bagaimana? Betul itu? Iya betul. Karena mungkin ketika orang bilang hip hop itu banggang om. Iya kan? Ya. Karena orang budaya bukan seperti itu toh. Iya. Itu kan budaya dari Amerika sana kan. Okay. Ini hip hop ini lahir dari sana. Okay. Dari awalnya itu menceritakan apa yang orang rasa. Dan memang kebetulan orang bahasa kasar di sana, orang tuangkan dalam lirik. Jadi akhirnya lahir seperti itu. Akhirnya orang luar negeri ikut, orang sampai di Indonesia ikut, akhirnya tak ikut begitu. Jadi bahasa jalanan yang dipakai di sini bukan biasa kalau musik lain pakai bahasa sastra begitu, berat tuh. Kalau orang tidak. Tinggal memaki. begitu. Iya, bahasa jalanan tuh. Oke. Ente pada saat itu memilihkan ini. Ente so tahu. Hip hopnya begitu dia. Iya. Rule-nya begitu. Iya. Budayanya seperti itu. Iya, begitu yang ada di dalam situ. Kembali ente berkiprah di Indonesia, khususnya di Gorontalo. Kalau dulu kita halabu. Karena masih cari kepuasan toh. Iya, tengah nama suka yang kita pelaku pengolah. Nganapi anak baku ikut yang kita pengolah. Iya kan, kalau dulu halabu. Kalau makin kesini makin berpikir kita. Kalau ada anak. Iya, berarti ada fase itu. Iya, fase. Ada fase itu. Sehingganya sekarang ente mulai berpikir bahwa jadi mulai mulai sosopan. Tapi walaupun masih sindir begitu. Tapi DP sindir itu yang kita ambil, DP kasar kita kasih tinggal begitu. Oke. Nah, menarik sekali ya. Ente sebagai rapper lokal Gorontalo yang sudah bisa bilang bukan lagi bilang lokal pak, ente sudah punya masa di mana-mana Indonesia ini. Alhamdulillah sih. Ya, tapi masih bisa bilang lokal karena kita masih di sini. Iya. Begitu. Kenapa tidak sampai kepikiran ente? Pertanyaan ente orang Kasaribu yang bertanya itu, kenapa nggak tidak ke sana? Yang pertama itu maksudnya, kita kalau mungkin tidak sama. Maksudnya kalau orang bilang kesananya itu mau hidup di metropolitan di Jakarta, bukan kita mau maksud bagaimana? Kenapa ente tidak mati Jo? Kasana. Kasana ente jangan terlalu. Maksudnya kesana ini kan beda. Anak itu harus ya punya kesana lebih jauh lagi. Iya, kenapa ente tidak berkiprah di ibu kota? Anak itu tidak bisa kasih tinggal suasana. Kita pernah dapat satu tawaran kontrak, istilahnya kontrak. Siapa DP kontraktor ini? Orang itu bangun jembatan tapi tidak ada koala. Tapi yang tidak ada koala. Iya. Sekalian koala di sini. Oke. Ente dapat kontrak baru. Kontrak yang hanya kasih sedia fasilitas untuk kita sendiri. Kita mau itu kita bawa kita ke lingkungan macam orang yang dekat dengan kita karena dari situ inspirasi. Karena kita pikir kalau kita bisa sana sendiri, kita pelaku tidak akan jadi yang macam Ngoni suka. Kita bilang pak orang yang tawarin kontrak ini, kita di sana bisa sendiri, tapi kita pelaku tidak akan bisa macam yang Ngoni suka sekarang, karena akan berubah. Karena waktu pas kita di sana akan berubah DP lingkungan. Kita harus belajar adaptasi lagi. Dan itu pengaruh dengan pola pikir itu. Apalagi mau adaptasi dengan logat. Kan gua baru bilang di Pangana, lu aja terlalu beraba banget. Baru mau pinjam leper.
Apa dulu bahasa ini? Yang leper. Yang apa mas? Leper. Dia baru mau minta leper susah. Iya. Sampai ada orang pernah tanya, bahasa Indonesianya itu milu siram itu apa Sal? Dia tanya apa anak? Anak bilang ke sana, jagung guyur. Jagung guyur sob, siram. Guyur. Milu jagung, milu siram. Tapi itu tinggalkan itu. Berarti mungkin kita orang dua punya kesamaan. Punya kesamaan di adaptasi. Situ. Iya, di adaptasi logat. Iya, dan di situ ada merasa kalau Ana sih bukan kita tidak mau untuk beradaptasi dengan Dora. Tidak mau. Bahkan banyak orang teman-teman yang ada di sana yang berkiprah di sana sudah jadi orang yang sukses. Tapi kita tidak melihat itu. Banyak orang yang jaga bilang ke kita, Sal, ente jadi begini di sana, rabu-rabu ini. Iya. Tapi betul. Bukan itu. Mungkin sama terhadap pemahaman. Tapi yang pasti jangan sama. Kalau sama-sama kuat ini. Tapi kita rasa sama. Cuma susah orang mau ungkapkan orang ini itu. Iya, betul. Kecuali kalau ada kontrak yang sepan. Termoyain. Karena ini mah cerita makan, Pak. Iya. Betul. Ya, mungkin terang sama ya bisa. Artinya satu kebanggaan juga kalau orang bisa sama-sama gotong royong dalam berkiprah di kesenian ya. Mau berkarya apa segala macam, kalau misalnya orang tidak sama-sama dengan orang peanu ya susah. Karena orang harus beradaptasi bagi orang. Iya. Bagi orang mungkin susah. Bagi orang lain bisa. Cuma bagi untuk pribadi orang dua macam mungkin agak susah. Karena memang kalau menurut Ana juga orang-orang yang di lingkungan pengaruh dengan orang berkarya. Dengan orang berkarya. Betul. Ana sampai ya orang bilang lucu, ya itu semata-mata bukan lahir dari Pak Ana sendiri. Betul. Lingkungan yang bikin lingkungan itu kalau bisa tuh orang bawa ke sana orang ini sama ini. Tapi kan belum tentu orang bisa bayar ke sana karena memang rezeki orang untuk adaptasi logat sengat apalagi dorang itu kan lu gimana sih. Tapi sebenarnya anak berharap sih orang bisa jadi sesuatu yang ya inilah orang. Kenapa sih untuk kalau menurut kita kalau sekarang untuk capai titik yang dorang pikir, angana boleh di sana, angana bisa kalau di sana angana jadi bagian begitu. Kalau untuk sekarang yang di era internet yang so maju tidak harus di sana sih. Tidak harus di sana ya? Iya. Kalau dulu belum ada TV, DP patokan untuk jadi seorang iya kan? Ya, terkenal jadi artis istilahnya. Artis, apa segala macam. Boleh mungkin ngoning anak harus di Jakarta harus baru boleh jadi itu. Kalau sekarang sih anak pikiran tidak harus di sana karena sekarang sudah terbantu dengan gadget. Sosmed apa segala macam gitu. Sekali. Ini kalau orang bercerita yang seperti ini mahal ini sebenarnya. Terus cerita ini mahal. Karena apa yang orang ceritakan ini Dora tidak pernah pikir. Sama Iko boleh ini ya. Sama Iko boleh ini. Nah, kok ente setelah di sini sekarang ini pernah tidak ente ketemu secara semua orang punya haters. Sedikit pun itu haters, tetap haters. Hele hadam ada haters. Iya betul tuh. Iya. Kalau ente berhadapan dengan haters itu bagaimana? Kita tidak pernah gubris. Nah, yang penting aja yang korek kita. Oh begitu. Ada orang bahina di muka kita kita tertawa. Marah, cuman kita tidak gubris. Ente harus pipat di satu mania. Siapa dia itu? Siapa dia itu? Iya, ya ente pernah dengar istilah membunuh tanpa menyentuh. Orang insan. Jangan mau tunjuk-tunjuk. Kan kalau di kamera mau tunjuk kita tahu kalau mana. Kalau orang kalau mau di sini kita tunjuk saya pasti mau tahu di mana itu. Tapi kalau mau di kamera kita tahu kita mau tunjuk di arah mana. Oke. Nah, kalau ada PHP bakal ke sana tuh.
Oke, berarti ente tidak pernah gubris. Yang paling parah apa? Memaki di muka pana. Baku muka. Baku muka. Di Dan event? sering. Di event? Dan di event, baku dapat di jalan, di forum. Itu lagi yang anak belum tahu. Maksudnya baku dapat. Biasa kan pasti ngamar atau? Enggak. Maksudnya kalau kita belum pernah menemui itu. Setelah lalu. Iya, paham lah. Tapi lebih frontalnya di situ, Pak NTP dunia kan. Itu kan kalau di rapper kan apa saja bisa keluar kan. Kalau anda pikir lebih parahnya di ente. Iya, kalau ngana mungkin komedi tuh. Iya. Jadi orang yang begitu nggak anggap komedi. Iya. Kalau kita di hip hop serius, pasti kita harus seharusnya kita anggap dengan serius, begitu kan. Tapi karena kita pemikiran itu, kalau orang haters itu, orang mau ladeni, orang akan makin jadi. Begitu. Dan saat orang menjadi, orang itu beranak. Oke. Orang yang sekitar pada orang itu bakal terpengaruh. Ibu begini teko ini begitu. Mau beranak ini orang yang tidak suka, jadi tidak usah. Termasuk juga ya. Sama dengan itu dia yang Batagi tadi. Dari 100% NTP fans. Dari 100% NTP fans yang ente tahu. Yang ente tahu kan ada fans juga yang ente tidak tahu. Dari 100% NTP fans, berapa persen sih DP haters? 50 tuh. Berarti setengah-setengah sob. Setengah-setengah. Begitu ya? Tidak setengah-setengah, kan 100 fans, 50 haters, berarti itu beda. Dari 100 ini kok mau bagi 2. 100 bagi 2. Maksudnya 100 bagi 2. Maksudnya om bagaimana? Kan Iya, om bilang 100. Tidak, ini 100 sangat sekali marketing sekali ya. Jadi 100 ini dia cerita 100 mau bagi 2, dia punya jadi 150. Maksudnya dari 100%. Iya, dia mau bagi ini. Jadi orang yang tahu pak kita istilahnya. Iya, yang apa pertanyaan salah. Dari 100% ti om fans. Oke. Berarti yang suka pak kita. Berapa persen DP yang haters? Saya bilang 50. Tetapi yang fans 100. Yang tidak suka ada 50 tinggal atasan diri poli. Begitu kita maksud. Karena ti om bilang dari 100% saya fans. Tidak masuk. Ya begitu aja. Pokoknya ilmu terlalu tinggi. Iya. Pokoknya yang ada Pak Ana adalah dia pakai yang ada Pak kita 100 jadi 150. Ini balante dari mana ini? Oke. Nah, itu sekitar berarti berapa? 75-25 kah atau berapa? 75-25. 75-25. Berarti DP 75 ini haters. 75 haters. Boleh juga sih, tapi kayaknya kalau menurut kita 25 haters. 25 haters. Kalau dari kita PIN tidak tahu yang betul yang asli. Karena kita kan maksudnya itu orang tetap pantau sosmed. Iya, gitu. Nah, ini ente Ana sering lihat NTP. Ya, kapan ente manggung apa segala macam, walaupun cuma jaga scroll juga ke sana kan ada Eko lagi ada. Bagi Ana sih tidak penting. Maksudnya kenapa ente menemukan masa yang begitu banyak fansnya di daerah timur? Karena mungkin faktor apa Gorontalo itu masuk Indonesia Timur tidak ya? Tengah sih sebenarnya. Tengah ya? Iya. Tapi kalau waktunya di tengah ya? Waktunya tengah. Kalau mungkin dari DP bahasa, dari DP orang mungkin masih masuk ke timur ya? Mungkin itu salah satu faktor. Karena orang mungkin lebih berat. Kan ente punya bahasa yang sangat Indonesia yang ente baca-baca. Iya memang betul. Tapi mungkin karena itu kita lebih mengerti situasi di sana ketimbang rapper-rapper yang ada dari barat. Ente mengerti situasi di sana. Bacalek saja bro. Maksudnya ente mengerti situasi di sana itu bagaimana? Kan orang lebih tahu watak orang sana tuh ketimbang orang-orang dari barat kan. Oke. Karena DP watak 11-12 lah. Ya. DP bahasa di sana masih kena. Memang beda, tapi saling mengerti. Iya.
Orang membalogat di sana, orang masih tangkap, paham. orang balogat sini, orang masih tangkap istilahnya. Itu mungkin DP faktor, mungkin. Secara musikalitas, musikalitas kita lebih bisa tuangkan apa yang orang rasa ke dalam satu lagu. Jadi lebih masuk buat orang. Kayak salah satu itu CT Pinaraci. Orang sama-sama suka babinu. Oke. CT Pinaraci. Oh iya. Ya, mungkin itu salah satu contoh lah begitu. Tapi yang begitu ente masih mau pakai atau? So tidak sih. So tidak ya? Jauh. Kenapa? So malu. Berarti pernah tidak orang mau bilang, Eko so bukan rapper. So, ada. Ente so tidak. Nah, bagaimana ente anu itu? Kita membatangi sebuah satu dapur sop. Dapur sop. Iya. Ini perjalanan ente berkarir so pokoknya naik turun karena sama yang bentor sampai kampung juga tuh naik turun apa segala macam. Nah di fase sekarang ente so berkeluarga, so lebih tertata ini dia ini lebih tertata. Teratur. Nah dulu itu ente punya tim nggak dulu? Kalau dulu atau sekarang? Dulu belum ada tim. Kerja sendiri. Ada tim mungkin orang hanya bantu sebatas kayak kalau kita belum ada mic pinjam mic pun. Oke. Gitu. Sebatas bantuan seperti itulah. Oh bantuan. Bencana. Bantuan. Iya, apa sembako apa. Oh gitu. Oke. Kan ada kalau Anda melihat ini ada 3 fase. Di mana ente pertama berkiprah. Selanjutnya ente berjaya top-topnya Eko gitu zaman now apa segala macam. Dan setelah ini untuk bertahan. Nah, untuk bertahan. Itu betul tidak anak asumsi? Betul. Cocok. Pas itu. Pas. Oke. Nah, di fase yang sekarang kan ada orang bilang kita so tidak fans pada Eko. Dia so begini. Ente cuek aja dengan itu. Dan orang tidak tahu kan? Tidak, kalau dibilang cuek sih tidak, karena apa ya? Dorang itu kita pedapur. Karena macam bikin di surga begini ada pelanggan yang dulu tetap tiba-tiba sudah jaga datang, pasti kepikiran kan? Oke. Dan itu jadi pikiran bagaimana orang biar ada orang lain yang lebih banyak tak ganti akan yang pelanggan yang kemarin yang sudah tidak datang ini. Nah itu yang kita terapkan sekarang. Jadi pikirannya kita sekarang begitu macam ya? Itu fase tadi toh. Sekarang itu kita mempertahankan dari yang kita naik tadi. Agar tidak terlalu jatuh ke bawah. Nah itu yang susah ini batahan eksistensi ini. Susah sekali ini. Lebih cepat mau terkenal sekarang, lebih gampang. Oke. Kalau kita bilang untuk kondisi yang untuk kalau sekarang mau kasih viral sesuatu itu mau kasih terkenal orang itu gampang. Tapi bertahan sudah di atas. Bertahan tetap di sana. Ini bagaimana bicara ini? Ya, orang tidak bisa pungkiri semua orang punya masa sendiri. Dan masa itu adalah PR buat orang. Agar walaupun tidak di atas, tidak bisa sampai macam di atas, minimal tidak terlalu jatuh. Berarti itu di fase itu ya? Iya, kita masih mau cari tahu ini. Mati. Kalau bos tak suka beres. Nah, ke belakang sedikit ya. Anak istri itu jaga ke belakang itu artinya mundur. Nah, Anda lihat NTP karya-karya musikalitasnya ada di Patorang ini DP istilah itu di Gorontalo itu baraba. Ya. Kalau Anda melihat NTP karya-karya itu lebih DP musikalitas itu agak-agak baraba begitu dong. DP beat harus pang DP lirik harus bang. Itu ente konsepin atau bagaimana? Kalau di hip hop itu dia pernah bragging. Bahasa Inggris betul. Bragging ya? Itu pas sombong. Itu memang so begitu. Berarti beda kalau di komedi. Apa DP kalau di bronjo? Bronjo ini beda ya? Oh bragging nih bronjo. Nah, itu DP istilah bragging. Bragging itu yang musik kayak bukan musik DP style lifestyle-nya hip hop itu bragging.
Madewol baraba begitu dah. Genre begitu. Dari DP style, dari DP orang pe gaya-gaya baraba, Tapi dari tapi DP itu kan pas tuh bahasa itu. Iya, betul. Pas, cuman DP bahasa lebih kalau di hip hopnya breaking begitu. Oh, breaking. Anak kan tidak tahu. Dari DP style dari parah sekali ini. Begitu dari DP lagu mau dengar DP lirik Iya, banyak sekali kan orang melihat itu. Eko kan begitu. Bukan kita, semua di hip hop itu itu karena lifestyle iya, hip hop seperti karena itu. anak kan tidak melihat hip hop secara keseluruhan. Iya, makanya kita bilang kasih tahu Pati Om sekarang ini dengan ada kasih tahu Pangoni. Bukannya kita yang baraba. Iya. Mah hip hop itu baraba itu. Itu DP style itu. Iya, stylenya hip hop itu baraba, breaking DP nama. Wataknya memang sudah dari sananya. Begitu. So turunan ini. Iya. Tapi bisa tidak ente ciptakan hip hop yang syar'i begitu, yang syariah begitu? Ada mulai lahir sekarang. Ada. Dan kita mulai agak terjun ke situ juga. Karena biar lebih cocok dengan orang pe budaya begitu dah. Oh. Kalau kemarin alhamdulillah itu viral itu. Yang Kita mana? pe takbiran DPN kita kasih keluar, kita ganti P. Jadi takbir yang dilantunkan dengan cara nge-rap. Jadi kita takbir rap dan viral. Tiap tahun itu lagu sudah semua 3 tahun, tiap tahun itu viral. Setiap hari raya Idul Fitri itu pasti viral terus. Banyak orang dengar. Iya. Karena bisa sih ente bermain di itu poli di. Tapi jawaban kembali ulang kata di dapur sob. Orang harus baca pasar. Oke. Begitu. Kalau nggak mau tanya besok pasar ikan itu masih aneh. Coba ente terjun. Boleh. Sekarang itu cakalang. Ini iya serius cakalang. Iya, boleh. Kalau dulu kan kita bawa setan. Iya. Latih, mungkin sekarang jual ikan ente promo sob. Promo ada ikan premium begitu kan. Tapi harus turun ke pasar dulu. Iya, harus turun ke pasar baru ente karyakan itu sob. Oci. Jadi komedi lagi. Tapi boleh lah. Atau orang bikin sesuatu ya? Boleh. Orang ceritakan itu yang tukang tagih. Orang bikin rap. Oke, semuanya sekali ini yang orang ceritakan ini, thank you for you coming. Kan sangat ya American style breaking. Cuma Beckham bilang sendok dengan lepas susah. Bahasa Inggris doang ya. Oke, thank you Koso datang kemarin. Insya Allah nanti terang akan bikin sesuatu yang baru lagi. Bikin sesuatu yang baru yang mau baik si Akang pun. Alright. Gorapu Show, no koprol, no party.